Cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah mengenai sebuah keluarga yang menghadapi ujian berat setelah kehilangan orang terkasih. Dalam perjalanan ini, kita akan melihat bagaimana dosa yang tampaknya sepele bisa membawa dampak yang sangat besar. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Di sebuah kota pinggiran, tinggal seorang gadis bernama Selenia bersama ibunya. Ayahnya sudah meninggal dan ibunya telah mengajarinya menghafal Al-Quran serta menjahit. Dengan menjahit pakaian orang lain, mereka bisa makan 2 kali sehari. Selenia adalah gadis yang sangat rajin. Suatu hari, 2 wanita datang ke rumah mereka dan meminta Selenia untuk menjahit pakaian. Mereka terus memohon agar Selenia mau menjahit pakaian mereka. Selenia merasa sangat terkejut dan berkata, Astagfirullah, bagaimana bisa saya menjahit pakaian seperti itu? Selenia menolak dengan sopan, mengatakan, kami tidak bisa menjahit pakaian kalian. Salah satu wanita berkata, kami akan membayar kalian dengan harga yang sangat baik. Kami tidak ingin menjahit pakaian kami di tempat lain karena hasil jahitan mereka buruk. Kami akan membayar kalian dengan harga yang kamu minta. Selenia menjawab, namun, desain yang kalian minta tidak bisa saya buat. Lengan bajunya akan terlihat pendek, dan celananya akan dirancang sehingga paha terlihat. Ia menolak dengan tegas. Wanita itu menawarkan 1000 potong pakaian untuk dijahit, bukan hanya 600 potong. Mereka mengagumi hasil jahitan Selenia dan memuji keterampilannya. Selenia berdiri dan berkata, saya tidak akan menjahitnya, tolong pergi saja. Kemudian, ia pergi ke dapur. Ibunya merasa malu dan meminta maaf pada kedua wanita tersebut, menjelaskan, anak saya sedikit aneh, dia tidak mau menjahit pakaian seperti itu. Setelah kedua wanita itu pergi, ibu Selenia bertanya kepada putrinya, kenapa kau menolak menjahit dan membuat mereka kecewa sayang? Kau bisa mendapatkan banyak uang untuk menjahit pakaian mereka. Selenia menjawab, Ibu, saya tidak akan menjahit pakaian yang tidak sopan seperti itu. Saya tidak akan menjahit dan memberikannya kepada siapapun. Ia kemudian berwudhu dan pergi. Ibunya hanya bisa diam, karena setiap kali berbicara dengan putrinya, jawaban Selenia selalu sama. Ibunya sangat sayang padanya dan bekerja di rumah orang lain, sementara Selenia bekerja di rumah. Dengan cara itu, Selenia telah menyiapkan semua perlengkapan pernikahannya. Ibunya menemukan pria baik untuk Selenia dan menikahkannya. Meskipun pria tersebut miskin, ia menghargai Selenia. Saat mengatur pernikahan Selenia, ibunya berkata, saya tidak punya kerabat selain anak perempuan saya ini. Karena itu, saya akan membiarkan anak dan menantu saya tinggal di rumah saya. Mereka pun setuju. Setelah menikah, Selenia tetap tinggal di rumah ibunya. Suaminya hanya mendapatkan sedikit uang untuk menghidupi keluarga, sehingga Selenia harus menjahit pakaian lagi. Tidak lama kemudian, Selenia mendapat kabar bahagia bahwa ia akan segera memiliki anak. Namun, berita bahagia itu datang bersamaan dengan kabar buruk. Suaminya dipecat dari pekerjaan. Selenia menangis dan bertanya-tanya bagaimana nasib mereka. Padahal, ia sudah kesulitan menjahit pakaian. Suaminya sangat perhatian pada Selenia. Saat ia menjahit, dan suaminya akan membuatkan teh dan membawanya, bahkan terkadang membuatkan makanan untuknya. Namun, Selenia mulai bersikap kasar dan tidak sopan pada suaminya, seringkali bertengkar tentang pekerjaan. Selenia berkata kasar pada suaminya saat suami makan, kau tidak bekerja dan tidak berguna, dasar orang miskin. Suaminya hanya makan 2 suap nasi dan langsung pergi keluar rumah. Padahal ia juga setiap hari mencari pekerjaan. Namun, kehendak Allah membuatnya tidak mendapatkan pekerjaan. Hari demi hari berlalu hingga akhirnya Selenia melahirkan seorang putri. Suami Selenia sangat senang dan membagi-bagikan makanan ke setiap rumah untuk merayakannya. Di sisi lain, suaminya akhirnya mendapatkan pekerjaan. Tetapi bosnya sangat kejam dan tidak sopan pada pekerjaannya. Bos suaminya hanya peduli pada pekerjaan dan sering mengejek pekerjaannya dengan kata-kata kasar. Sementara itu, kondisi keuangan keluarga Selenia tetap sulit. Setelah putrinya sedikit besar, Selenia mulai menjahit lagi untuk menghidupi putrinya, wanita yang memberinya pekerjaan.
biasanya meninggalkan potongan kain yang tersisa. Dengan potongan kain itu, Selenia menjahit gaun kecil untuk putrinya. Mereka bertahan hidup dengan cara ini karena uang yang diperoleh suaminya tidak cukup untuk menghidupi keluarga dan membeli pakaian bayi. Suaminya harus membayar tagihan listrik dan rumah secara tunai. Suatu hari, musibah menimpa rumah mereka. Selenia secara tiba-tiba terpeleset di kamar mandi. Darah mengalir dari kepalanya dan ibunya menangis terisak-isak. Seluruh penduduk desa datang ke rumahnya. Suami Selenia sedang bekerja pada hari Jumat untuk mendapatkan uang ekstra guna membeli mainan untuk putrinya. Tidak ada pekerja lain di tempatnya. Ketika suaminya mendengar kabar tentang istrinya, ia langsung berhenti bekerja, berlari pulang, dan membawa Selenia ke dokter. Namun, Selenia meninggal di jalan. Suami Selenia sangat sedih mendengar kabar kematian istrinya. Ia menangis kesakitan sambil melihat jenazah Selenia. Ibunya dan mertua juga menangis histeris. Suami Selenia sangat sedih karena putrinya masih kecil dan membutuhkan ibunya. Dia masih minum susu. Ia menangis lebih keras memikirkan hal itu. Kematian Selenia yang tiba-tiba membuat semua orang sedih. Semua memuji kebaikan Selenia yang dikenal sangat soleha, berhati lembut, dan peduli pada setiap orang. Ibu dan suami Selenia sangat terpukul dan terpuruk dalam duka cita. Ketika waktu pemakaman tiba, Selenia dimakamkan di pemakaman terdekat, dan suaminya turun ke dalam kubur untuk menguburkannya. Saat suami Selenia turun ke dalam kubur untuk menguburkan istrinya, ia tanpa sadar menjatuhkan kunci yang ia simpan di saku celananya. Suami Selenia tidak menyadari hal itu dan pulang ke rumah. Petang harinya, setelah semua orang pergi, rumah terlihat sepi. Mesin jahit Selenia masih tergeletak di sana, dan ibunya terus menangis setiap kali melihatnya karena baru saja kehilangan suami dan kini putrinya juga telah pergi. Suami Selenia berusaha menenangkan ibunya dan merawat putrinya. Tetapi bagaimana mungkin seorang ibu bisa tenang setelah kehilangan putrinya yang masih muda? Selenia meninggalkan ibunya yang sangat menyayanginya, dan putrinya juga menangis histeris. Suami Selenia merasa sangat sedih dan tidak ingin meninggalkan putrinya sendirian selama 2 atau 3 hari ke depan. Ia ingin beristirahat di rumah dan mengurus putrinya. Ketika suami Selenia ingin memasukkan tangannya ke saku celananya, ia menyadari bahwa kunci tersebut hilang. Ia bingung dan mencoba mengingat kemana kunci itu bisa pergi. Setelah berpikir, ia ingat bahwa ia menyimpan kunci di saku celananya saat turun ke dalam kubur. Ibunya memberitahu bahwa kunci tersebut mungkin jatuh di masjid atau pemakaman. Suami Selenia kemudian teringat bahwa kunci mungkin jatuh ke dalam kubur. Ia sangat khawatir karena bosnya sangat kejam dan tidak akan mentolerir kehilangan kunci tersebut. Ia harus mencarinya malam itu juga. Setelah berpikir lama, ia memutuskan untuk pergi ke pemakaman. Sudah tengah malam dan putrinya tidur di rumah neneknya. Suami Selenia menuju ke pemakaman tengah malam dengan hati gelisah. Ia merasa sangat khawatir dan takut karena belum pernah datang ke pemakaman pada jam segitu. Pemakaman itu terletak agak jauh dari desa. Ia merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi kunci itu sangat berharga dan ia merasa ceroboh menaruhnya di saku celana. Ia harus mencarinya. Setelah berpikir keras, ia melanjutkan perjalanan menuju pemakaman. Suami Selenia sangat khawatir karena bosnya sangat kejam dan mungkin akan membunuhnya jika kunci itu hilang. Ia tidak bisa memberitahu bosnya bahwa kunci tersebut hilang karena kelalaiannya sendiri. Ia bertekad untuk menemukan kunci tersebut malam itu juga. Saat tiba di pemakaman, ia mulai menggali dari bagian kaki kubur dengan tujuan untuk mendapatkan kunci. Tiba-tiba, seorang pria datang dan marah-marah. "Apakah kau sedang makan di sini? Apakah kau pencuri mayat?" Suami Selenia ketakutan dan menyorotkan senter ke wajah pria tersebut. Pria itu bernama Rikal. Rikal mengonfirmasi bahwa suami Selenia adalah suami wanita yang meninggal sore tadi. Suami Selenia menjelaskan, "Ya, sore tadi saya mengubur istri saya di sini. Namun, saat mengubur istri saya, kunci berharga saya jatuh dari saku celana ke dalam kubur. Kunci itu sangat penting bagi saya. Bisakah Anda membantu saya mencarikannya?" Mendengar penjelasan tersebut, Rikal bersedia membantu. Ketakutan suami Selenia menghilang setelah bertemu Rikal. Mereka mulai menggali kubur bersama, dan beberapa saat kemudian, kubur sudah terbuka seluruhnya. Namun, ketika suami Selenia melihat ke dalam kubur, ia terkejut.
Fikal segera menutupi kembali kubur dan berkata, "Ini adalah azab yang menimpa istrimu. Kau belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya." Fikal bertanya apakah istri suami Selenia pernah melakukan dosa besar. Suami Selenia menjawab, "Selenia sangat baik dan soleha. Semua orang memujinya. Ia tidak pernah melakukan dosa dan selalu berbuat baik." Fikal menyarankan agar suami Selenia mencari kunci lain dan memperbaiki kesalahan jika ada. Azab ini tidak akan berhenti. Cepat bertobat dan minta ampun atas dosa-dosa istrimu. Jika ada dosa yang pernah dilakukan istrimu, temukan dan minta maaf pada yang bersangkutan. Barangkali ia bisa diampuni, kata Rikal. Suami Selenia pulang ke rumah sambil menangis. Ibunya melihatnya dan bertanya, "Kau kemana sampai tengah malam begini? Aku sudah sangat khawatir padamu." Suami Selenia duduk di kaki ibunya dan menangis. "Aku tidak tenang karena istriku telah meninggalkanku, padahal baru saja ia menjahit pakaian." Ibunya sangat ketakutan dan meminta suami Selenia untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Suami Selenia menceritakan bahwa ia pergi ke pemakaman untuk mencari kunci yang hilang, tetapi apa yang dilihatnya di sana membuatnya sangat terguncang. Ia berkata, "Ketika kubur Selenia digali untuk mencari kunci, saya melihat kondisi istriku dan pikiranku terasa melayang. Mulut Selenia dilapisi api dan ia sangat kesakitan. Saya berusaha memadamkan api itu, tetapi bibirnya sudah membesar dan hitam. Tubuhnya yang lain baik-baik saja, namun mulutnya nampak terjahit dengan benang dan terbakar. Api sempat padam sejenak, tetapi kemudian menyala lagi. Saya tidak mengerti mengapa ini terjadi. Ini pasti azab dari Allah." Padahal Selenia selalu zikir dengan bibirnya dan tidak pernah menggunakan mulutnya untuk keburukan. Ibu Selenia dan suaminya menangis sepanjang hari, terus memohon ampunan dari Allah untuk Selenia. Ketika fajar tiba, Ibu Selenia berkata, "Kamu harus menceritakan semuanya pada imam masjid secara diam-diam. Tanyakan padanya mengapa hal ini terjadi pada putriku." Imam masjid adalah pria yang soleh dan terhormat, dan Ibu Selenia yakin ia akan membantu mereka. Suami Selenia setuju dan pergi untuk sholat. Setelah sholat, ia menghampiri imam masjid dan menceritakan semuanya di tempat yang sepi. Mendengar cerita tersebut, imam berkata, "Saya ingin bertemu dengan Ibu Selenia." Suami Selenia membawa imam ke rumah dan memperkenalkan ibunya. Imam kemudian bertanya pada Ibu Selenia, apakah Selenia pernah menggosip atau melakukan dosa dengan mulutnya. Ibu Selenia menjawab, "Putriku hanya sibuk menjahit. Ia tidak memiliki waktu untuk pergi ke tempat lain atau menelepon teman-temannya. Ia hanya fokus pada pekerjaannya." Imam kemudian bertanya, apakah ia pernah menyimpan sesuatu yang milik orang lain. Ibu Selenia menjelaskan, Selenia selalu mengembalikan kain yang tersisa dan yang rusak kepada pemiliknya. Jika ia butuh kain, ia akan membelinya. Imam menyarankan, pikirkan lagi apakah Selenia pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dia mungkin melakukan dosa secara tidak sengaja dan akan menghadapi pertanyaan yang sangat keras. Saya kenal putrimu dan ia memang wanita yang soleha. Imam juga mengingat bahwa Selenia adalah muridnya dalam menghafal Al-Quran. Imam bertanya, apakah ada sesuatu yang dilakukan putrimu dengan mulutnya yang mungkin menyebabkan dosa? Ibu Selenia berpikir lama dan berkata, "Saya sangat khawatir dengan kebiasaannya menggunakan mulut untuk memotong benang. Saya sering memarahinya karena ia tidak mau menggunakan gunting. Ia selalu memotong benang dengan mulut dan kemudian mengunyahnya. Saya sudah seringkali menyuruhnya menggunakan gunting, tetapi kebiasaannya sudah sangat kuat. Hal ini membuat saya sangat khawatir." Mendengar hal ini, Imam berkata, mungkin azab ini terjadi karena kebiasaan itu. Saat Selenia meninggal, mungkin benang tersebut masih ada di mulutnya, dan itu menyebabkan azab menimpanya. Benang yang tersisa dari menjahit adalah milik orang yang membayar untuk menjahit. Itulah mengapa ia mendapatkan azab karena tidak mengembalikan milik orang lain. Lebih baik kalian memohon ampunan untuknya dan meminta maaf kepada siapa saja yang pernah menjahit pakaian padanya. Kalian harus menceritakan kebiasaannya dan meminta maaf. Hal-hal yang tampak sepele dalam kehidupan bisa menjadi dosa berat. Ibu Selenia sangat khawatir dan tidak pernah terpikirkan hal tersebut sebelumnya. Ia kemudian mengumpulkan semua orang yang pernah menjahit pakaian pada putrinya. Ia menceritakan kebiasaan putrinya dan memohon maaf atas nama putrinya. Namun, bagi beberapa orang,
Itu bukan dosa besar. Mereka merasa bahwa hal tersebut tidaklah signifikan. Meskipun begitu, Ibu Selenia menjelaskan bahwa dalam iman, hal-hal yang tampak sepele bisa menjadi dosa berat. Semua orang mengenal kebaikan Selenia dan langsung mengampuninya. Ibu Selenia mengumpulkan semua orang itu di rumah dan menceritakan kebiasaan putrinya sambil menangis. Ia mengatakan, ketika kubur digali untuk mencari kunci, kondisi Selenia membuat suaminya dan saya shock. Mulut Selenia diliputi api dan ia sangat kesakitan. Saya tidak bisa menceritakan semuanya pada kalian. Suaminya mencoba memadamkan api, tetapi bibirnya sudah membesar dan hitam. Tubuhnya yang lain baik-baik saja. Api sempat padam, tetapi kemudian menyala lagi. Kenapa hal ini terjadi pada istri yang baik hati? Semua orang menangis mendengar cerita tersebut. Ibu dan suami Selenia terus menangis dan memohon ampunan dari Allah sepanjang hari. Keesokan harinya, Ibu Selenia meminta suaminya untuk segera pergi ke pemakaman, menggali kubur Selenia, dan memeriksa kondisinya. Saya ingin tahu apakah azab itu sudah dihapus dan apa penyebabnya, kata Ibu Selenia. Sepulangnya dari kerja, malam itu juga, suami Selenia pergi ke pemakaman bersama Rikal untuk menggali kubur Selenia. Mereka menemukan bahwa kondisi Selenia sudah normal, baunya harum dan tidak ada azab sama sekali. Kunci masih ada di dalam kubur. Suami Selenia mengambil kunci tersebut, menutupi kembali kubur istrinya, dan pulang untuk memberitahukan ibunya. Mereka bersyukur kepada Allah karena azab yang menimpa kubur Selenia telah dihapus, dan mengucapkan terima kasih kepada Rikal atas bantuannya. Berita mengenai hal ini menyebar di desa dan mengejutkan semua orang. Mereka terkejut mengetahui bahwa wanita yang sangat solehah itu mendapat azab karena dosa yang tampaknya sepele. Setelah kejadian tersebut, semua orang di desa bertobat dan memohon ampunan. Mereka menjadi sangat peduli dengan iman dan memperhatikan setiap hal kecil. Jika mereka menemukan barang yang bukan milik mereka, mereka segera mengembalikannya. Selenia telah pergi, tetapi ia meninggalkan kesedihan yang mendalam pada ibu, suami, dan putrinya. Mereka selalu mengingatnya. Selenia seperti buah yang harum baunya menyebar kemana-mana. Kebaikan, akhlak, dan perilaku baiknya tidak pernah dilupakan oleh siapapun. Ia tetap hidup di hati setiap orang dan berada di surga di tempat yang sangat tinggi. Dosa kecil yang dilakukannya telah dibayar lunas. Meskipun tampaknya sepele, potongan benang yang tersisa di mulutnya setelah memotong dan mengunyah, hal ini menjadi pengingat bahwa segala sesuatu, meskipun kecil, harus diperhatikan. Banyak wanita yang menjahit sering mengunyah benang tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun, tindakan tersebut ternyata dapat membuat seseorang harus bertanggung jawab di hadapan Allah.